kayak sampai berapa bulan hancur nanti kok itu dari masalah harga karena setiap kalau masuk saya lagi berapa sesuai bayaran 500 bahkan saya tuh pernah paham itu doi saya kasih sama orang yang penting sama-sama orang yang ukur ini memang tak amburadul tak acak hanya gara-gara manajemen yang tidak baik. Yang mahal ini ide rata-rata di atas 1 juta tunggu dulu ya toh kan simpan orang curiga sama saya kalau yang mana saya itu dibayar ya yang ukur ini sudah kacau saya mau audit tiba-tiba tidak ada semua saya rasa dong ini bukan lagi sahabat tapi satu saudara mungkin karena satu kasus kemarin di situ kita balas di sini tuh hukum karma mungkin pas dia masuk dia yang mau kuliah baru dia mau tahu dia ini Gobi dan Aceh tiba-tiba Aceh suara sananya karena makanya juga dengan dia. Oh ternyata di Aceh ini temperamen. Tidak supaya yang makan pujinya satu orang ini, iya tuh. Jangan saya yang salah. Gitu. Kalau saya sih kecewa sekali. Undang orang 3, saya siap supaya orang berhubungkan siapa yang salah sebenarnya. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Suka-Suka Podcast. Malam hari ini tentunya luar biasa sekali kita masih dengan seputar pembahasan konten-konten kreator dan juga influencer yang ada di Kabupaten Bangka yang sangat luar biasa fenomenal tentunya. Dan kemudian ini merupakan sebuah narasumber yang istimewa di Susupop karena beliau ini banyak sekali kisah-kisah yang menarik untuk kita orang bahas dan salah satu orang yang selalu membuat orang tertawa. Siapa lagi kalau bukan Yaya Mohi. Keren nih. Pintar saya kan? Pintar. Jago bahasa cerita kan? Orang biar tahu tapi sudah. Iya. Kita kan satu letting. Satu letting. Oh, terus aku tahu ilmu. Tapi kali ini saya memang harus gacor kan? Gacor. Iya. Bagaimana dari speak apa? Iya tuh. Tapi kan kalau untuk masalah konten nggak kalah. Ya, saya akui itu karena memang kalau di dunia perkontenan saya tetap kasih sambal. Iya, tapi kalau untuk MC saya kalah. Oh iyalah, di bawah kalian. Oh, mau sekali. Di bawah. Saya akui itu. Ya, harus. Oke. Kasih. Bagaimana kabar Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sekarang 2 minggu terakhir sakit hati. Tapi sekarang sudah sehat. 2 minggu terakhir, 2 minggu yang kemarin ya. Oh, sempat sakit hati. Galau. Sabarnya baru segmen pertama. Jangan dulu. Ancang-ancang dulu. Iya, ancang-ancang dulu. Apa? Yan, selain keseharian dengan konten kreator, apalagi kesibukan? Urus kurir, ya mau kurir. Oh iya, mau kurir. Ya, jadi kesibukan sekarang ini ada bantu teman-teman pelaku UMKM khususnya yang penjual baju. Orang minta bantu saya harus live supaya untuk orang baju-baju bekas lah karena mendekati bulan suci Ramadan ini maka proyek-proyek untuk live di baju-baju bekas itu. Oh, maksudnya baju yang selama dikasih diskon. Jadi disuruh Pak Yayan untuk yang live akan jual di situ. Di samping itu saya urus yang mau kurir. Itu Pak Yayan sendiri yang live atau? Saya sendiri. Didampingi teman-temannya Yayamo kurir. Iya. Nah, berarti selain jadi kurir pesan online, Pak Yayan juga bantu teman-teman untuk sama-sama masuk di konten kreator. Iya. Berkecimpung di situ lah ya. Berkecimpung di situ sekalian juga untuk anggota-anggota yang mau kurir di samping dorang ada aktivitas untuk antar orderan. Dorang juga saya libatkan di konten kreator. Oke, buat konten. Buat konten. Salah satunya kemarin yang konten itu parodi yang Bacarita di jalan. Bacarita di jalan itu yang alhamdulillah itu tembus 80.000 penonton. Tidak gampang anak ini. Tidak gampang. Berarti tapi sebelum kasih itu yang mau kurir sudah berapa dari anggota? Kalau untuk saat ini yang mau kurir sudah 20 orang anggota. 21 sama saya. Sedikit lagi jadi tim bola. Iya. Itu so bisa ke skala Barcelona. Mantap. Dan itu pengen dia tiap hari ready 20 orang itu atau ada yang nanti malam? Tidak, orang standby dari jam 7 pagi sampai malam jam 10. Sistemnya? Maksudnya sistem ada pendaftaran, pembayaran atau kalau kita ini yang 20 orang ini
yang 20 orang ini yang bergabung di Ayam Kurir tidak pakai sistem pembayar. Tidak ada pembayaran administrasi. Kalau masuk di Ayam Kurir itu gratis. Cuman untuk nantinya kalau sudah masuk sebelum masuk di Ayam Kurir itu kita coba dulu 2 hari. Kalau memang sudah bagus, baru bisa. Kalau masuk di grup berarti sudah ada biaya admin per hari 20.000. Oke, itu dicoba selama 2 hari apa salto belakang? Tidak disuruh-suruh gimana cara handle. Oh, maksudnya training. Ya. 20 orang. Berarti bisa dibilang dalam 1 hari kalau aktif semua 100.000. 400.000. Sekitaran itu ya. 1 bulan 12 juta. Terbaik ente ini. Rajal. Menyesal saya memang dulu. Misal kan kembali juga ada kurir. Kurir OTW. Iya kali. Itu dia anggotanya. Tidak ada, cuma sendiri. Cuma sendiri. Artinya mengisi kekosongan. Toh. Nah, selain yang kurir, konten kreator bagaimana? Sekarang konten-kontennya. Kalau dulu saya masih tim tuh, tapi sekarang saya sudah main solo. Maksudnya? Ya, sendiri. Tapi nanti kalau untuk collab saya ajak teman-teman yang bisa diajak collab. Kalau saya dan EP itu collab itu karena kita satu permintaan. Tidak, satu kontrak dengan SMSL. Berarti saya ada kontrak. Ya, SMSL begitu. Berarti selama 1 bulan berapa kali bikin konten? 6 kali. 6 kali bikin konten. 6 saya 6. Ya. Jadi kalau kita masuk satu video itu kita hitung satu-satu masing-masing. Berarti kalau macam mau bikin konten bisa langsung hubungi Pak Yayan saja. Iya, tidak perlu lagi lewat ini tidak langsung saya sendiri kayak gitu. Oke. Berarti sekarang ini lagi handle SMSL ya? SMSL sama Cokro 2000. Cokro 2000. Iya. Sekarang berarti masuk di segmen keberapa kalau Cokro 2000? Mau kontrak baru ini tanggal besok insya Allah karena DP bos baru sampai tadi dari Surabaya. Jadi besok kontrak baru. Bismillah. Iya, Alhamdulillah. Sekali lagi guys, luar biasa kontrak baru. Jadi berarti di kontennya Pak Yayan ini adalah semua serba komedi ya. Komedi. Nah itu Pak Yayan maksudnya ide untuk membuat konten itu dari mana? Apakah lihat dari HP kah atau sesuai dengan cerita yang ada di Look yang maksudnya? Kalau untuk konten dari saya pribadi, saya lebih banyak saya lihat di HP, cuma saya kolaborasi dengan CPID sendiri begitu. Kita lihat, kita tiru, baru kita kolaborasi. Maksudnya saya ubah dengan CPID sendiri begitu. Okay. Macam yang kemarin itu kan, ya karena karca apa? Kanda karca. Kenapa so kaca? Kanda karca. Karca yang bikin tuh? Ya. Akhirnya saya juga ada ide itu, tapi dengan konsep yang beda begitu. Oke. Dia pakai sepeda, saya sepeda listrik. Gitu. Agar supaya tidak terlalu menduplikat. Iya, menduplikat. Tapi tujuan konten itu untuk edukasi dan tertawa juga. Tertawa. Nah, juga buat untuk orang-orang yang makan puji di jalan tuh. Betul. Nah, karena kan salah satunya orang yang kalau senangnya baku paling taman, saya klakson terusnya nah. Bos. Sampai pernah cueknya nah. Saya klakson terusnya nah. Berarti ini masuk di tahun keberapa Pak Yayan menekuni ini? Saya masuk awal konten itu di 2019. 19. Iya. Berarti corona ya? Iya, masuk sebelum habis corona, habis COVID ya. COVID itu kita yang konten pertama. Kan sebelumnya Pak Yayan ini tim konten kreatornya dengan Iqbal. Saya Aceh, Iqbal sama Catos IKE. Itu berapa lama di situ di manajemen itu? Di hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun itu kan sudah dapat kalau tidak salah Akai Jaya Yamaha. Akai Jaya kontrak 50 juta 1 tahun. Luar biasa. Itu berarti habis dari situ Pak Yayan rubuh. Tidak. Bikin kayak rubuh. Tidak, bikin sudah bisa. Sudah Sudah bisa, tapi kita masuk di
langsung di itu katus. Kan sebenarnya Iya. kan nggak kemana juga kan? Iya. Nah, di Taman Dewa Kusora itu kan kita. Nah, sejarah ini Sejarah, bukan sejarah. sejarah apa dulu? Yayamo. Ya. Yayamo Kurir itu kan sebenarnya 4 orang, ya toh. Yayamo Bobek, Paku, ya kan? Ya. Itu sejarah. Yayam itu Yayan Yasir, Ya. Yasir Yayan Mohi, baru Bobek masuk dia, baru Paku Ngana. Cuman karena Ngana tidak cocok di konten kreator, akhirnya Ngana keluar. Karena sempat orang kolaborasi Iya. juga bikin konten yang salah satunya konten yang di Altamidi viral. Iya toh. Nah, so itu Karena Pak Yaya masuk pesantren, saya bilang, masuk pesantren 1 tahun. iya, saya bilang stop. Trompet Taman ada masuk pesantren, Iya. terus stop. Stop. Nah, dari situ memang saya vakum lama sampai yang detik ini. Makanya konten-kontennya saya tinggal hardstyle, stylish saja. Bukan stylish, yang pertama kontennya Kakak Bayu kan mau makan itu. Ya, mukbang. Cuma karena cuman karena memang di kamera ekonomi, iya. Kamera Kamera galak, so bikin tidak tuh cocok. review. Ngapa hina ini kanda? Main kanda. Beda. Ini Nah, selanjutnya dari situ kan ya mau gue bilang kenapa sampai sekarang solo? orang mau masuk langsung ke inti ini. Karena juga maksudnya kan dari Untuk situ perjalanan dari masalah katus tiba-tiba Ya. ayo kan jadi ya yang mau gobek kenapa tiba-tiba langsung jadi ya mau gobek kenapa jadi ya mau Lexen ya toh. Kemarin kan saya sempat pesantren, Yes. itu 11 bulan 21 hari karena masalah administrasi. Setelah itu saya keluar, alhamdulillah teman-teman yang kemarin dengan saya konten, orang silaturahmi datang di rumah. Datang di rumah silaturahmi, orang ajak kembali saya konten. Saya bilang saya vakum dulu. Saya vakum dulu selama 2 bulan karena ya bagaimana tuh? Oh, awalnya kayak ini mau vakum dulu 2 bulan. Ayo, 2 bulan. Istirahat Dulu gitu. Tapi memang tetap ada niat untuk kembali untuk di dunia konten. Iya. Jadi pas Sabar Pak, ada macan. itu macam nih. Iya, itu memang dia ini spesialis memang. Karena di sini piaraannya itu. Oke, lanjut. Nah, jadi setelah 2 bulan saya langsung konten perdana dengan orang. Itu collab 1 kali dengan orang Bang Ili. Yes. Itu di konten Honda Anugerah Perdana. 1 kali saja di situ. Setelah itu saya vakum dulu, tiba-tiba muncul lagi. Saya sudah collab dengan lagi dengan orang Gobek Aceh. 3 orang toh. Iya, Itu so jalan. Nah, 2 minggu terakhir kita sudah maksudnya masing-masing Kenapa? tidak beda karena Gobek sudah mau bangun sendiri dia Sumba Ahmad Dhani. Oh, Gobek Production. Kan Gobek Production itu berawal dari DPI itu sendiri. oke. Ya toh. Yayamu ini tidak bubar sih. Cuma karena saya lihat kan tidak mungkin Gobek cuma pegang 2 Yayamu. Jadi Yayamu saya ambil. Kan dari Yayamu ini terlepas dari kan Yayamu Gobek Paku. Gobek Paku hilang. Aku hilang. Tinggal Yayamu. Yayamu Yayamu Gobek dulu. Iya. Iya. Paku kan hilang. Kasih hilang. Muncullah jadilah Yayamu Kurir. Tidak. Jadi kasih hilang dulu Yayamu Gobek. Kasih hilang jadi Yayamu Production. Oke, itu masuk di kontennya. Yes. Ya tuh, ini di luar kurir. Jadi saya sempat bahas sebelum saya mau bangun kurir, saya komunikasi dulu dengan teman-temannya Yayamu ini. Karena saya maksudnya karena di bagiannya Yayamu, makanya saya libatkan, saya mau bikin kurir apa. Cuman apa salah satu itu Gobek berbahasa, dia bilang tidak sampai berapa bulan mau hancur nggak itu. Oh. Yayamu Kurir. Saya bilang oke nanti lihat begitu tuh. Sempat dibilang Karena tidak ada dorongan begitu tuh. Tidak ada support lah. Ada support dari maksudnya kenapa saya libatkan orang, saya minta support, baru ramekan sama-sama tuh. Tapi saya pikir cuman mungkin bahasa bercanda. Iya, bercanda kan. Sudah saya tetap kembangkan, alhamdulillah bulan Januari ini kita mau jalan 5 bulannya Yayamu Kurir.
Luar biasa, tepuk tangan untuk saya mau kurir. Cuma ngantuk saya teman-teman. Lambat, seharusnya saya yang duluan. Iya. Bagus tuh. Kurang bayaran ini. Berarti setelah itu memang Yayamu ini jalan dengan sendirinya. Iya, tidak. Kenapa saya angkat Yayamu Kurir? Itu saya angkat Yayamu Kurir itu yang pertama itu supaya naik Yayamu Production sama Yayamu Kurir ini naik sama-sama. Nah, kenapa saya ambil Yayamu? Nah, satu, mereka satu namanya saya Yayan Mohi. Yes. Iya kan, terus dengan mereka juga dengan bahasa saluan. Yayamu terserah mau suruh-suruh ke mana tuh orang tuh, saya angkat di situ. Nah, tapi beda. Nah, karena dari dua bahasa ini, dari teman dua orang ini yang mengaku kecil sama saya, orang bilang, orang kalau untuk Yayamu Kurir tidak ada hak orang. Tidak, saya tidak ikut campur tentang masalah Yayamu Kurir karena yang bekas bahasa Yayamu Kurir saya sendiri begitu. Cuman support dukungan dari teman-teman ini ada yang awalnya pertama tidak setuju, tapi dengan berjalannya waktu Yayamu Kurir, alhamdulillah dong support juga gitu. Nah, berarti clear lah Yayamu Kurir clear ini. Clear. Nah, masuk di konten. Nah, masuk di konten. Manajemen konten ini seperti apa? Apakah memang dari tidak, kalau memang manajemen kontennya Yayamu Kurir ini memang tak amburadul, tak acak. Karena salah satu itu orang tidak ada, orang cuma untuk menang nama saja Yayamu Production, tapi untuk manajemennya yang berpegang orang tidak ada begitu. Jadi yang menghandle masuknya job konten itu apa? Jadi saya klarifikasi di sini. Jadi untuk job-jobnya orang sampai orang dapat endorse itu semua lewat saya. Gitu. Ada satu dua konten, ada satu dua job mungkin dari teman-teman dari Gobek. Tapi kalau yang kebanyakan dari saya begitu. Salah satu itu yang dari di Tanita Store itu semua dari saya itu. Gestor apa semua itu dari saya. Gitu. Jadi berarti masuk ini terserah dari siapa. Iya. Tapi yang main tetap Yayan, di Aceh. Cuman kan kemarin talentnya berarti dua. Terserah mau Gobek, mau Aceh, mau saya tuh. Kemarin Aceh kan sempat sibuk di Bangkep gitu. Oh iya. Sempat sibuk di Bangkep, makanya saya jokes dengan Aceh dengan Gobek saja dulu begitu. Dengan Gobek. Ini masih dengan Yayamu ya? Yayamu. Kan berarti Yayamu itu ada berapa? Ada berapa orang di situ? Kalau Yayamu cuman saya, Gobek sama Aceh, itu saja. Berarti yang main Abi Aceh Yayan, kameramen baku ganti. Biasa Gobek, biasa saya, biasa Aceh, tapi yang edit Gobek. Setelah itu memutuskan untuk sendiri, sampai kenapa bisa memutuskan sendiri? Oh, itu ada sangkut pautnya dengan Yayamu Kurir itu. Nah, itu ada sangkut tagati juga Yayamu Kurir di situ. Kenapa bisa? Ini harus dikupas di sini supaya clear begitu tuh. Oke. Ini saya suka ini. Minum kopi dulu. Iya. Iklan dulu. Berarti Pak Yayan ini setelah dari situ ada sangkut pautnya dengan kacaunya Yayamu. Pokoknya sebelum dengan Yayamu Kurir itu orang itu kacau memang. Kacaunya di mana? Kacau ini dari masalah harga job, tanpa konfirmasi, begitu tuh wajar lah karena memang orang tidak ada manajemen. Cuma untuk nama saja Yayamu Production. Berarti yang kontrol orang tidak ada. Berarti kalau berarti masih ada dengan saya itu yang transparan. Iya. Karena masih ada saya. Transparan dana. Iya. Karena setiap kalau masuk salahnya berapa? Ojo. Iya kan? Iya. Tapi kalau sama kita sesuai bayaran 500. Bahkan saya sendiri ada satu frame yang satu job tidak perlu saya sebut di mana itu. Saya tuh pernah ambil itu doi. Saya kasih sama orang yang penting sama-sama tuh orang. Itu. Karena saya pikir dia yang kamera, dia yang edit. Iya tuh. Oke. Jadi ini hanya gara-gara manajemen yang tidak baik. Memang pernah satu sahabat yang ada di Yayamu Kurir, dia sempat bilang, orang yang mahal ini ide. Oke, saya bilang ya memang mahal ini ide, tapi
orang lihat juga orang kualitas konten ini seperti apa gitu. Kalau dengan orang mau kasih naik harga dengan yang mesti harus kamu mau rata-rata di atas 1 juta, tunggu dulu, ya toh. Kalau cuma sekedar bikin konten boleh, tapi bagaimana supaya orang konten ini dapat nilai jual dengan yang ownernya, dengan yang penonton begitu. Iya, iya, Makanya kenapa saya tetap harga standarnya itu di 500, setengah juta, 500. Mau siapapun dia tetap harus di situ, karena yang intinya orang ini memang konsepnya ke UMKM dulu. UMKM, karena konsep UMKM yang orang pikirkan yang mana saya dibayar itu tidak. Kenapa saya konten pribadi termasuk konten-konten review itu kan sempat orang curiga sama saya kalau yang mana saya itu dibayar. Saya klarifikasi di sini. Salah satu berkembangnya kurir ayam itu. Saya pakai konsep itu, saya bikin konten review dengan catatan tidak perlu saya dibayar, tapi yang penting memakai jasa ya yang kurir itu. Tapi orang berpikir lain, oh ini dibayar 100-200, tapi saya pakai kasih tidak, kan tidak mungkin saya mau kasih. Buat apa saya mau kasih tahu kamu? Karena ini kan yang mau kurir saya, begitu toh. Oke, iya. Dengan yang mau konten, itu saya akan libatkan kamu. Tapi kalau kita bicara yang mau kurir, berarti saya pribadi, terserah saya mau ajak kamu atau tidak, iya toh. Tapi selama saya konten bawa namanya yang mau kurir itu tidak pernah dibayar. Karena saya berpikir jangka panjang gitu. Kalau cuma mau minta 200-300 pasti orang bayar, iya tuh. Tapi itu terserah orang kalau orang mau kasih. Karena berarti menurutnya Pak Yayan karena persaingan kurir di Look ini luar biasa. Skalanya besar, banyak kurir, salah satu mana kurir yang cuma orderan 1 hari 3. Iya kan? Ngapa roasting ya? Iya. Nganai. Siapa ngapik kurir satap berarti secara tidak langsung bagaimana manajemennya Pak Yayan sehingga rame terus ya mau kurir dengan yang begini. Iya, saya review makanan begitu. Saya review makanan, saya bikin konten-konten pendek, gitu. Tapi kalau sudah bicara konten, itu sudah dengan orang mau Aceh sama Gobek. Itu memang ada DP pembayaran. Tapi saya terbuka pembayarannya ini 200, 300 itu. Jadi kalau saya pribadi yang main itu tidak pernah dibayar. Karena memang saya pikir jangka panjang untuk yang mau. Berarti kalau untuk isu dari transparansi dana transparansi sekali ya. Kalau untuk masalah transparansi dana memang oke, saya jujur tidak pernah saya kasih lestruk, tapi memang harga itu seperti itu. Kalau perlu klarifikasi langsung sama DP owner, orang rata-rata 500.000. Saya tidak pernah taruh harganya yang mau production itu di 1 juta, tidak pernah. Karena jangan kita lihat brandnya, karena owner juga ini Bali juga tuh kan, orang ini siapa begitu. Orang ini siapa? Sampai mau dengan harga begitu. Artinya secara tidak langsung Pak Yayan itu membangun dulu ini. Iya, orang bangun dulu. Kalau sudah privilege-nya bagus, apa masalahnya kalau kita kasih naik harga? Sudah ada bukti 200-300 kan dengan orang penonton, pengikut. Ini yang menonton yang cuma 7.000-5.000 kan belum FVP tapi nama itu. Kalau FVP itu kan melebihi dari orang pengikut. Salah satunya itu konten yang kemarin 80.000. Itu luar biasa. Itu semua masuk 90.000 sekarang. Saya tidak tahu itu. Nah, ini kan kalau saya melihat yang lebih banyak konten itu kan sekarang Pak Yayan. Iya. Nah, apa yang menjadi permasalahan sebenarnya sehingga terpecahnya ini Yayanmu? Selain yang tadi itu transparansi dana. Kalau untuk masalah transparansi dana dengan pizzanya yang mau produksi itu tidak ada sangkut pautnya. Yang pizzanya itu ada sangkut pautnya dengan yang mau kurir. Yang mau kurir ini sebelum kita bubar ini, yang mau kurir ini sudah kacau antara internal saya dengan yang mitra pendiri sama-sama dengan saya. Tidak perlu saya sebutkan itu nama, atau yang jago sekali kamera. Iya. Itu saya akui memang dia mitranya saya, sama-sama pendiri kita. Dia yang bikin salah gitu dari masalah administrasi yang kemarin saya mau audit tiba-tiba tidak ada semua. Buat apa saya mau piarangan atau
Gitu. Buat apa saya mau piara yang ada di situ? Kalau dari masalah ini saja kan sudah bikin salah begitu. Karena tidak dilibatkan saya selaku yang punya ini. Oke, memang sama-sama orang pendiri, tapi brandnya kan brandnya saya, Yayamu Kurir, mukanya saya. Maksudnya Pak Yayan, kalau memang Anda dapat job ini, paling tidak Anda pamit lah sama saya dulu ya. Bukan masalah, tunggu, bukan masalah itu. Ini masalah administrasi. Bapak paham masalah administrasi? Iya. Kalau kata kasalnya masalah uang. Iya. Oke, masalah administrasinya teman-teman. Ini nanti setelah saya audit selama 2 bulan, ini kan saya kasih kepercayaan ini sama dia ini. Saya kasih kepercayaan sama ini beliau. 2 bulan setiap pernah tanya, tiba-tiba saya butuh, bukan butuh untuk saya mau ambil semua, cuma kan sama-sama kita supaya mau berkembang ini yang mau kurir. Ya, saya tahu lah dulu begitu. Terus mau evaluasi ini. Evaluasi sampai di mana perkembangannya ya mau kurangnya di mana tuh. Tiba-tiba tidak ada. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maksudnya. Ini Kurir, terima kasih banyak Pak Dado, makasih banyak Pak Dado. Ini pada kenalan dulu Pak Dado ini namanya. Gabung dia mau kurir. Iya. Iya, terima kasih banyak Pak Dado ya. Terima kasih. Diminum Pak DP Sprite ya. Oh, itu Sprite. Ya, tapi tawar. Iya. Gimana ini lebih masuk ini kopi dan Sprite? Boleh itu dia masuk. Setidaknya malam ini kita asam lambung. Cocok. Ya. Nanti disusupu ini bagian lebih konsisten. Iya. Sedikit lagi ada yang mau datang kemari. DP nama SRB. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, dari situ. Oke, saya lanjut itu. Masalah administrasi. Saya tidak tahu mau curhat sama siapa ini. Karena saya pikir ini 2 bagiannya Yayamo. sabar, ada macan. Oke, lanjut. Karena saya pikir 2 ini bagiannya Yayamo dan sahabatnya saya. Saya rasa doang ini bukan lagi sahabat tapi satu saudara. Saya curhatlah sama orang 2 ini. Saya telepon masing-masing terkait dengan kasus yang terjadi di Yayamu Kurir. Saya curhat apa. Oke dong, kenapa begitu dong? Oke, saya bilang. Tapi tidak apa, saya bilang tidak perlu lagi kamu bahas. Yang penting cuma orang-orang saja yang tahu, iya kan? Baru, sudah, saya tidak bisa pakai lagi dia karena sudah memang masalah-masalah ini. Ya, tuh. Mungkin karena saya kasus kemarin di situ, tak balas di sini tuh, hukum karma mungkin. Yes. Yang pesantren itu. Iya. Jadi saya bilang oke. Jadi saya bilang kalau Ngana mau masuk di Yayamu Kurir berarti saya selesaikan itu. Tapi kalau memang Ngana tidak bisa selesaikan, saya anggap maksudnya selesai sampai di sini, tahu selagi Ngana gabung di Yayamu dan semua yang Ngana pakai jangan ganti. Selesai. Sudah. Ini gue begini kan tidak mau lepas dia. Karena dengan DP skill ini tuh Oke. Saya klarifikasi sini. Dia klarifikasi. Dia pakai klarifikasi. Dia pakai ini sampai sahabat ini untuk mau jangka panjang apa mau bikin kegiatan film itu. Iya. Cinta yang sama. Itu Bapak tadi ajak. Itu cinta yang sama coba. Tunggu dulu satu-satu. Oh iya. Yang cinta yang sama tidak tahu kapan mau tayang. Diboikot dahnya. Diboikot. Di situ. Ya. Kan ini satu mitra ini kan belum aku kenal dan Gobek. Saya nggak sih pas dia masuk dia yang mau kurir baru dia aku tahu dengan ini Gobek dan Aceh. Awalnya orang tidak aku kenal. Sampai Gobek pun tidak tahu kalau dia ini jago bakar merah. Iya tuh. Jadi saya bilang ajaklah dia yang mau kurir, ajaklah dia yang mau konten, libatkan dia supaya ada bantu-bantu orang mau ambil gambar. Cuman kita tidak tahu dirinya dia ini yang sampai begini tuh. Jadi makanya saya harus buka-buka di sini supaya siapa yang sebenarnya dijadimi, iya tuh. Dizolimi bukan zalimi. Yes. Iya. Tunggu saya minum dulu supaya salah Mas Ari. So habis ngapa liur ini? Soalnya ngapa cerita. Oke, lanjut. Macam beda ini. Ada. Tawar ya? Cuma minum luar nih. Iya, dia memang mahal. Itu dia nama Kubi. Oh, Kubi. Iya. Kuku putih. Kuku Iya. Kuku bima putih. Ya jadi disebut itu apa? Bangke. Jadi itu ya. Lanjut. Sudah. Saya vakum 2 minggu dari perkontenan. Karena untuk menyesuaikan nih keadaan. Iya. Saya bilang kasih biar. Tuh.
Tunggu, tadi kan baku telepon ini curhat. Curhat. Di Gobek bagaimana DP komentar waktu curhat dengan apa curhat itu? Oh, begitu kan. Pelanggaran itu, tapi saya bilang tak usah dibahas. Saya Oke. bilang karena saya bilang Nana tidak perlu lagi bahas sama dia. Cukup tuh orang yang tahu. Karena saya pikir mana masih butuh dia tuh. Seakan-akan yang dia tahu ini masalah, begitu. Seakan-akan dia tahu masalah supaya dia ini tidak rasa bagaimana sama Nana. Karena masih ada proyek ini Yes. cinta yang sama dengan pas itu kemarin ada kegiatan yang di Lalong itu tuh. Yang HIPMI punya. Nah, pasti dibutuhkan dia. Ya, saya bilang, oke, tak usah dibahas, itu selesai. Dia tiba-tiba orang bahas, mungkin dia bikin klarifikasi yang seakan-akan saya yang salah di sini. Nah, habis dari situ Aceh bagaimana komentarnya? Kalau Aceh Dia bilang, tidak bisa, itu pelanggaran yang begitu tuh. Maka saya bilang, oke, makanya kenapa saya berani curhat sama kamu dua? karena sudah menganggap Karena saya pikir kamu di bagiannya saya, begitu tuh. artinya bisa membantu lah untuk kalau mencari. saya dan Aceh sih tidak jadi masalah, cuma tidak tahu kenapa tiba-tiba dia anggap dia kecewa begitu. Oke. Karena di luar dari dia ini masalah begitu. Ya yang Mukurir kan dia masa bodoh dia yang Mukurir itu. Ini Aceh dia DP orang dia masa bodoh dia yang Mukurir. Terserah karena dia tahu memang kita punya. Nah, cuman tidak tahu kenapa tiba-tiba Aceh suara lain yang tadinya Nabi bilang dia kecewa. Saya tidak tahu dari segi mana dia kecewa begitu. Tapi selama ini kan tiap job saya panggil orang karena kemarin setiap panggil Aceh karena memang dia sibuk di sana di Bangkit gitu. Saya sempat ya baku dengan dia itu kan pernah bakal juga dengan dia bakal gara-gara ini bakal BCA kan pernah ngalamin sama Aceh itu nggak pernah bakal dengan Yayan, cuma Aceh tidak klarifikasi di situ tuh. Itu sampai kenapa? Oh itu cuma masalah dia emosi. Aceh kan pang emosi di orang panas matahari DP mau harus singgah dulu dia macam Raffi Ahmad. Dia mau harus singgah dulu dia di rumah bahas dulu konsep, datang saja tapi perlu lagi bahas konsep. Orang ini kan datang di rumah tiba-tiba ada ide tuh dia mesti harus singgah dulu di situ dijemput. Nah ini panas sekali matahari, dia emosi. Ternyata orang Gorontalo takut matahari juga ya? Dia. Oh kalau mana tidak? Tidak. Jadi saya kasih tinggal dia. Ada ilmu komio. Ada. Sama mantan. Siap. Tiba-tiba dia emosi di situ. DP emosi ini dia tidak bisa tempatkan DP tampar gitu. Oh ternyata Abi Aceh ini temperamen. Iya, dia itu kekurangannya dari kekurangannya yang kakak Aceh. Kekurangannya kakak Aceh itu emosi. Jadi kasih kontrol, kasih kurang itu emosi supaya orang sama-sama. Tapi alhamdulillah orang silaturahmi. Karena kemarin kegiatan di kabin itu dia telepon. Oh iya. Dia telepon, dia suruh datang, ramaikan. Alhamdulillah. Gitu. Tapi saya dengar sempat ada juga. Oh itu saya kupas bye-bye di situ. Itu kenapa? Tidak supaya orang makan pujinya satu orang ini, iya tuh. Oke. Ini jadi guys, ini memang bisa dibilang bukan perseteruan, tapi ini memang perang urat saraf yang harus diselesaikan malam hari ini juga. Ya Allahu a'lam bishawab ini ke depan seperti apa, tapi kita harus mendengarkan dari pihak Pak Yayan untuk supaya ini tidak terjadi polemik dan juga rancu. Supaya iya. Dengan adanya podcast ini saya luruskan supaya jangan saya yang salah gitu. Ini kan masih panjang lagi nih. Iya, masih panjang. Perangkai iklan dulu. Oke. Tentang masalah saya dan Aceh. Ya, di depan BCA itu sempat baribut gitu. Jadi namanya orang kalau kota salah tuh pasti biar memang orang prinsipnya surasa begitu kalau mau konten tuh. Jadi setelah kejadian itu terakhir saya kontenin dia itu. Dan Abi Aceh. Banyak job-job yang Bapak panggil bukan berarti saya terima. Saya tidak dilibatkan dia. Kenapa saya tidak? Tunggu. Ketika job masuk, ini permintaan dari job itu talentnya seperti apa? Saya mau talentnya misalnya Yayan dengan ini. Tidak. Itu kalau masuk. Atau tidak. Kalau dari job itu, kalau untuk semua job masuk itu, dia langsung japri saya lewat misalnya atau lewat nomor WA. Orang tanya, saya Pak Yayan harus main ini. Cuma orang mau di video itu harus saya begitu. Harus ada Pak Yayan. Iya, harus ada saya yang bikin itu konten begitu. Terserah saya mau panggil siapa begitu. Cuma karena saya bilang orang tim Yayamu
Jadi semua main begitu. Oh berapa orang tim 4, nih 3 yang mau main, 1. Oh jadi kalau 3 mau main berapa? Saya kasih tahu harga tetap sama. Mau saya dan Aceh mau Gobek tetap harga sama 500.000. Durasinya tetap 1 menit. Iya 1 menit, hampir 2 menit lah gitu. Itu minimal dia tak upload berapa hari? Ini hari dibikin, besok harus upload. Harus upload jam 10 Pagi. iya pagi. Itu sepakat pakai sampai FB. Jadi terlepas dari situ mulailah bergerak sendiri Pak Yayan. Belum, saya masih panggil lagi Aceh di konten. Sempat saya panggil lagi. Saya sempat panggil konten di Luxop. Oh, Etsy. Bukan, di atasnya Etsy. Iya, Luxop. Saya panggil di situ, saat ada Gobek juga. Saya panggil. Bukan lagi 3. Satu kali ini Ibang juga saya panggil. Saya bahagi sama itu uang. Iya toh. Saya bahagi sama itu uang, saya libatkan dorang. Sudah. Cuma kan saya pikir suara yang lainnya sudah. Saya kasih putus kontrak saja. Karena kemarin itu kontrak dengan Honda itu sebenarnya dengan dorang. Begitu juga ini SMSL. Dua ini jauh rezeki memang sih. Iya. Kan sunyi sekarang. Tidak pernah konten-konten tentang kalau saya kan koperasi ini cuma nunggak. Jadi koperasi ini. Kalau itu urusan pribadinya dia. Tidak mungkin. Kalau itu masuk urusan pribadinya dia. Iya tuh. Nah, setelah itu berarti permasalahan ini clear. Memang miskomunikasi dan juga tidak bisa dibilang tidak mempercayai satu sama lain. Cocok. Tetapi dalam hal ini Pak Yayan tetap profesionalitasnya Pak Yayan untuk tetap menjalin silaturahmi yang baik, tetapi kalau untuk konten sudah bisa. Pokoknya kemarin itu cuman masalah miskomunikasi saja. Orang dia yang mau konten itu bakal itu cuman masalah miskomunikasi itu saja. Kalau untuk masalah pembagian uang job itu bagi rata. Bahkan saya sendiri tidak pernah ambil. Maksud tahu bagaimana saya tuh? Cocok. Iya kan? Dengan kemarin-kemarin bagaimana? Iya. Paduka Bapak. Iya. Yang penting teman-teman, maksudnya saya TPR kamu bayar, yang penting saya tampil, orang kenal sudah, iya tuh. Nanti orang penilai jual pasti akan dengan sendirinya akan datang gitu. Nah, setelah itu progres dari pecah ini sudah. So pecah ini Gobek Production dengan dia punya konten, karyanya, karya dengan karyanya Pak Yaya. Iya, dengan teman-temannya yang mau kurir. Setelah itu ada muncul tidak pertanyaan dari luar teman-teman yang fans konten-kontennya Pak Yaya, kenapa satu sama-sama? Itu bagaimana caranya kalau mau ditanya? Kalau cuma 1-2 orang sih yang bertanya, kenapa tidak ada orang? Saya bilang, orang susah sendiri. Tapi sampai jawaban sama yang bertanya ini, saya bilang, orang tetap sama, cuma beda manajemen. Jadi kalau misalnya mau konten, mau panggil orang, mau collab dan saya juga bisa. Gitu. Karena orang lihat kemarin, kenapa dan EP. Nah, saya luruskan, saya dan EP itu bukan satu manajemen, cuma karena memang orang dipanggil kontrak sama-sama begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak Yayan ini lebih enak bermain, lebih enak bikin konten ini, apa lebih enak sendiri atau maksudnya dengan Aceh dan Gobek begitu? Lebih enak mana? Mau jujur ini? Yes. Kalau saya jujur, saya lebih enak sekarang karena salah satu, maksudnya kenapa saya bilang saya enak sekarang main solo? Yang pertama, tidak terbebani dengan teman-teman, ya toh? Yes. Terus yang kedua, bisa saya sendiri atur waktu. Okay. Nah, baru saya dapat kasih harga berapa. Ya, pokoknya saya lebih enak sekarang begitu. Lebih enak main sendiri. Tidak, kalau memang sananya ada permintaan dari job lain untuk teman-teman mau gabung dengan saya panggil. Tapi kalau memang dari orang sendiri tidak siap ya. Tapi selama saya dipanggil itu tidak pernah ada permintaan dari endorse bahwa yang mana harus gabung, tidak. Yang penting saya begitu. Berarti 1 bulan ini Pak Yan bisa berapa kali dapat endorse? Kalau masuk di tanggal baru 1 minggu ini, 1 bulan. Bulan kemarin saya 8 endorse. Wah, di Desember itu? Iya. Kalau untuk bulan ini baru kalau endorse belum ada, cuman original saja. Original ada.
Iya, Jalan cuman terus. yang apa dulu? Yang mau Kon- tekan kontrak baru, Konten-konten biasa saja. Cuman untuk kontrak live ada di dua owner saja. Dari Luxop sama yang Rasidin. berarti secara tidak langsung Pak Yayan lebih enak bermain sendiri Bermain ketimbang sendiri. dengan tim lain. Mm. Artinya eh, Pak Yayan merasa bahwa leluasa untuk berkarya itu sendiri ternyata. Iya. Kalau dari teman-teman Gobek mau gabung juga, oke, alhamdulillah saya tetap terbuka begitu. Tapi saya pikir tanpa dorang juga tidak mengurangi dengan saya sebagai penonton. Iya tuh. Jadi maksudnya bagaimana? Saya harus Berat ini berat. iya, saya harus mandiri lah, berpikir. Karena saya pernah pikir begini. Kalau saya konten tanpa dorang, saya coba tes pengaruh tidak tapi lebih gacor ini. Yang kemarin cuma 5-4 ribu, tapi kalau iya, tapi kalau saya sendiri kan lebih enak saya pikir ide. Iya. Iya tuh tanpa semua harus orang baku bantah dulu bah bikin ini. Nah, saya lebih macam natural saya lihat begitu. Macam natural. Maksudnya karyanya Pak Yayan itu pure keluar dari Pak Yayan sendiri. Alhamdulillah. 2 kali batuk. Secara tapi di luar maksudnya tetap Pak Yayan silaturahmi jalan Iya. dengan Aceh dan Gobe. Kalau dengan Aceh ini boleh hampir 2 minggu ini ketemu dengan dia. Ketemu di jalan tapi saya cuma lihat sekilas lagi. Tapi kalau dengan Gobek, alhamdulillah di tanggal 1 sampai tadi orang ketemu. Kalau semua ada proyek di 35 maka sudah ada proyek dari staff. Oh dia ada. Jadi semua orang di sini 35 sialan dan bagi itu. Oh dia juga ikut gabung di situ. Boleh. Alhamdulillah, iya ada. Nah, ke depan Pak Yayan ini konsepnya mau apa lagi? Kalau ke depan apa itu? Anissa. Kenapa tanya? Anissa, love you. Iya. Anissa. Teman. Oh. Lanjut ini kate. Jangan tidak. Masuk. Lanjut. Nah, kalau untuk Yerewan, saya tetap konten, tapi dengan konsep bahwa yang Korea supaya saya ada identitas sendiri. Yes. Apa sampai sekarang kan orang kenal bahwa saya ini Yayam. Yayam itu Yayam Korea. Yes. Ya, jadi konsep kontennya saya ini nanti saya akan bawa saya seakan-akan cuma kurir, seorang kurir. Saya akan kembangkan. Itu yang akan ke Iya. depan ini di 2026 Pak Yayan mau buat ya. Karena alhamdulillah ada satu owner yang siap dukung itu ya. Saya bantu saya dari masalah suka saya legalitas dan yang mau kurir perlu dengan perkembangan konten semua dia mau siapkan. Nah, baru satu lah yang dia kasih siap. Nah, setelah itu harapannya Pak Yayan yang akan Pak Yayan mau lakukan di tahun ini. Wishlistnya Pak Yayan lah. Samping Tapi terlepas dari itu, ketika Gobek dan Aceh tiba-tiba datang untuk gabung ulang, misalnya ini, bagaimana perasaannya Pak Yayan? Apa tindakannya Pak Yayan? Kalau dorang tapi tidak mungkin toh. Tidak mungkin. Kalau saya tetap sama Semisalnya ini, iya, kalau saya tetap pada saya prinsip sendiri. Kalau memang seandainya orang tua ingin mau gabung dengan saya, yang harus saya mau. Saya mau gabung di Gobi, saya akan saya punya tren sendiri, gitu. Trennya yang ukuran yang alhamdulillah saya kembangkan sendiri. Walaupun kemarin ya ada support dari anak termasuk. Itu jadi ya yang ukuran sekarang bukan yang ukuran jangan kamu bilang yang ukuran gitu. Ya, tidak usah angkat ini yang saya mau sana juga. Saya mau baru saya mau bantu.
Tapi kalau memang kita sudah bisa, ya. relasinya dia yang kurir, untuk DP penjelasan karyanya adalah dia yang mau production. Yang mau production. Nah, saya kan bisa jadi saya bikin Boleh kemarin. saya? Ya, tidak bisa jadi saya bikin kemarin. Sebelum saya buat kulit, saya bikin nyamuk kurir kan, mendekat sama yang nuri kan. Tapi karena saya pikir saya bikin ini ya nyamuk supaya kan apa orang sudah kenal itu, ya yang mau produksi orang suka kenal, ya yang mau cari buat. Nah, Saya nanya ada tawaran di Susuko isinya. sini. Dengan bergabung dan punya Susuko. Kira-kira weh. Kalau udah bikin susuku, nanti kerjasama saya gitu. Kapan susuku bisa ngikutin strategi apa yang kemarin yang dorong bikin itu, ya yang koreksi susuku. Dari segi masalah pendanaan, dari segi masalah dari segi masalah pembiayaan, ya, tanah, endorse, ya ini tuh luar biasa, betul. Nah, Karena memang saya suka setahu memang sebelum turun saya tampil di sini, saya ketemu dengan Kakak Panji di tadi, saya bilang ya yang siapa? support full, masuk support full dan mengklarifikasi yang sudah terjadi. Kalau masalah di kegiatan kemarin di kabin seperti ini, kenapa tidak terbikin bahasa? Iya tuh. Oh, Tapi bikin, tapi harus bawa nama Susupo. Yes, yes, masuk. yes. Apa saja masuk. Kalau bikin namanya, kalau yang yang bikin pasti gue bikin tidak mau gabung gengsi itu. berarti secara tidak langsung kita melihat Bago Production yang di bawah. Itu bagaimana? Wow sih. Jadi jangan sampai baca cerita ya. Kalau memang Maksudnya konfirmasi dulu. Sebelum ada tampil di Susupo, ada memang saya begitu. Cuma karena memang gengsi tinggi, gitu. Kembali mencari itu orang ini. Saya bawa tema begini, apa tuh tapi apa? Yang penting sudah tahu. yang penting mengkonfirmasi yo. Jangan bikin sendiri. Jadi polemik di luar tidak Yang dikejar cerita, yang kamu pikir saya juga kan masa Susupo bisa undang anak bangsa tidak? Iya tuh. Sekelas dengan saya orang bisa undang. Apalagi saya yang untuk duitnya tuh. Itu kan. Jadi tapi di luar dalam artian kalau untuk masalah job desk ya kita orang sedang ada tanggung jawab sama-sama ya. Tetapi kalau untuk silaturahmi tetap orang masih dalil. Masih dari. Cuman saya lagi mau ketemu lagi anjing. Karena kemarin itu sempat mau bikin film itu orang programnya itu gubernur tuh. Cuman kamu suka coba. Bisa. Itu kan cinta yang sama itu sebenarnya saya yang main. Ini sebenarnya nih. Cinta yang sama itu sebenarnya yang main itu saya dan Aceh. Dilibatkan dengan 2 orang cewek yang Yes. kemarin konten yang kita di Honda. Oke. Itu cuman karena saya suka kalah dan Aceh, dorang tidak mau cari siapa yang lebih pengiran, dorang ambil cerita yang sama tembak. Itu konsep. Nah, tapi yang mau bareng main awal itu yang pertama sekali mulai saya dan Aceh, memang suka setting. Tapi bukan dalam kata cinta yang sama, bukan judul Iya, film yang sama. bukan cerita yang sama karena memang proyeknya dorang Gopik gitu, memang orang memang sudah tahu bikin film. Tapi saya tidak tahu judul apa. Cuma karena kemarin saya suka salah di Aceh, dorang juga sudah tahu mencari Kenapa tetap lanjut dengan judul Cinta yang Baku Salah? cinta yang apa? Suka kota salah akhirnya. Ini kakak ini kemarin sempat apa kalau boleh kalau saja supaya jalan ini. Jadi rugi juga saya sedih. Tayang. Yes. Iya dong. Sudah 26 bulan. Iya, berarti kenapa tidak libatkannya yang sih? Coba kalau libatkan. Berarti secara garis besar yang Pak Power ini ya kamu. Iya lah. Kalau ada yang mau di situ jadi apa-apa. Tidak usah itu. Kegiatan kemarin saat itu termasuk gagas. Yang kemarin sempat naik flyer. Iya bagaimana itu? Satu lagi ini tuh. Terus tiba-tiba tanggal 24 jadi apa? Karena apa? Campur jahat ini. Makanya orang ini tidak berkembang di konten kreator Kabupaten Bage ini. Belum apa-apa soal star syndrome itu istilahnya. Itu merasa. Iya tuh.
Di dinin tua tuh. Nah, simpan orang bersih-bersih emang harus dibakainya yang harus dibakainya harus ada di situ. Menurut Pak Yayan, yang semestinya kalau menjadi konten kreator itu harusnya seperti apa? Nah, kalau saya sih dengan kejadian kemarin yang ini kan, bagaimana supaya kamu ke kegiatan ini bahasa libatkan semua konten kreator. Ya, itu konten kreator sini banyak. Baru tidak perlu kamu mesti harus orang sendiri yang daftar. Kalau merasa bahwa orang ini konten kreator, kamu undang. Nah, undangnya itu bukan orang merasa bahwa tidak supaya ada kebanggaan tersendiri. Konten kreatornya saya dianggap konten kreator. Kasih di brand semua, kasih di private kamu. Supaya karena orang tahu konten kreator kamu ini mungkin orang tahu konten kreator, tapi untuk masalah konten-konten jarang sekali ya. Di YouTube. Nah, salah satunya dalam minum itu kan walaupun dia gila-gila begitu orang kenal dibanding itu libatkan dia supaya banyak apa yang suka yang untuk kegiatan pengikut begitu. Ini kan cuma kamu apalagi yang mau bikin TP Mitra kemarin orang terkenal. Orang kan tadi cuma nonton gaung dia yang mau coba untuk dibikin di kabin rame. Kalau dibikin di tempat lain, ya nonton cuma orang Jadi memang, berarti maksudnya Pak Yayan bahwa acara yang kemarin di salah satu kafe itu seharusnya mengundang semua konten kreator untuk tampil. libatkan karena di situ mengatasnamakan konten kreator gitu. Konten kreator bukan cuma kamu Pak, banyak di luar. Libatkan siapa gitu. Nah, akhirnya kan saking pembina kenapa yang posting cuma orang saya kirim bayar sama kita. Nah, coba kalau saya yang posting ada sampai 30.000 tinggi ke situ 30.000 orang yang lihat ya kan Artinya akan ada juga info-info menarik lagi. iya. Nah, sebelum bikin kegiatan ini saya harus trafikin konten kayak Misalnya kalau ada stand up lagi, masih tertarik? oh saya tertarik dan saya diburu sekali jadi harus undang sama konten libatkan kok sebagai Berarti secara garis besar bahwa yang mengurus event kemarin itu gagal. kalau saya sih gagal sekali Kalian kan sempat tampil ya? sempat tampil iya saya bantu untuk meramaikan Tanpa dibayar. iya karena yang naik dibayar itu Kan 3 orang tiga toh. orang gitu Pak Yayan tampil juga. saya tampil karena saya profesional saya pikir usaha konten kreator Dan ini ya, teman-teman urusan ngatur sama ku identitas itu bukan urusan yang ngana gitu. Saya tidak fokus tentang masalah itu yang intinya itu bukan ngana yang danai itu juga bukan ngana gitu. Saya datang di sini karena saya pikir kamu di bagiannya saya juga dan juga di bagiannya kamu sama orang konten kreator iya tuh itu memang saya sebatas itu ini anak ini kalau di Uganda presidennya. Venezuela Venezuela. Venezuela. Kira-kira tertarik ke Venezuela? ya sih saya biru saya jadi itu karena Pak itu orang tidak perlu bicara orang tidak perlu bahas konten kreator Indonesia kurang bahas saja sesulawesi contoh Palu Manado Iya, kalau Palu Iya, banyak sekali. Manado Gorontalo. itu orang kurang semua ini berkembang toh Tapi begini Pak, terlepas dari konten-konten yang komedi, kira-kira Pak Yayan itu tertarik tidak dengan konten-konten sananya yang dipanggil kolek konten horor, explore. kalau selagi bisa Pak Yayan tapi dalam segi komedi mau. saya siap Jadi Pak Yayan ini memang sekarang fokusnya adalah di konten komedi. iya karena kemarin kan sempat saya bikin itu di Job Familia itu di Job Familia yang Job Familia Bapak itu kan Iya. itu saya sudah putar salah itu sudah putar salah di Aceh tapi saya masih panggil saya bantu Saking Pak Yayan besar hati untuk kan ayo sama-sama kita memilih. begitu juga di Job karena saya pikir Jadi gas kembali ada tumbuhan. karena saya pikir sama-sama
biasa hebatnya kemarin. Nah, saya Makanya kenapa saya panggil orang supaya saya ingin berusaha supaya orang tak ulang. Tapi ternyata tidak bisa. Padahal padahal harapannya Pak iya Yayan orang kita sama-sama kamu. Karena rencana kemarin semua hubungi ini supaya orang harus ini jaga supaya orang semua ada yang baik dengan digagalkan orang pilih. lepas dari pembicaraan semua ini, Hmm. apakah Pak Yayan kecewa dengan Kalau saya sih kecewa sekali. Salah satunya dari akunnya yang mengkulit. Akunnya yang mengkulit ini di luar konteks yang orang gopil. Yes, kalau dia merasa bahwa saya itu sahabatnya dia, ah, pas diganti nama Gobek Yayami, seharusnya dia kembali masuk dulu sama saya. Atau dia kasih ingat lah sama ini yang satu ini. Tuh, si IB ini. sesuatu aja Iya, si IB ini kasih ingat jangan. Berarti kalau nggak merasa bahwa ini orang dewasa begitu ada pikiran tuh, jangan. Tadinya ini sebelum mau kenal dengan anak, terus mau kenal dengan yang tuh, sama jangan lebih perasaan. Tapi saya pikir, sudah jadi, oh tidak ada masalah. Kalau saja bang, oke. Selagi anak tidak mengganggu kita kayak yang ngajakin saja. Tapi sekarang sabtu itu apa? kenapa langsung tuh? Ini kan memang niat buruk, niat musuh. Dia tidak bisa rapi itu aku. Yang balik cuma satu, cuma dia yang pusing, dia sendiri yang balik. Iya. Iya, tapi kan sekarang ya yang kulit so ada akun baru. Yang baru 2 minggu itu orang bikin, alhamdulillah 3.900. Dia dulu dia bikin yang mau kulit apa? Sekarang orang so lewati deh ini. Jadi, oke, terlepas dari semua ini ada bagian dari klarifikasi dan juga wishlistnya Pak Yayan di Bisnis itu apa? itu harapan, Oh, harapan. harapan yang akan Ya, Pak, insya kita Allah sekarang bilang bisnis apa? Tahu. kita tahu Iya, ya, kita daftar tahu yang harapannya kita orang. Oke. Pesan-pesan begitu. Bukan daftar harapan, kalau pesan-pesan itu Lain. WA. Pesan dan kesan, bukan? Bukan, pesan dan kesan itu pembubaran panitia. Oh, wishlist. Yes, karena konten kreatif minimal harus Harus paham nih Public bahasa-bahasa. speaking harus- Oke, siap. Harapan. wishlist because your content creator and your hopefulness in years 2020. Happy New Year. Merry Christmas. Oke. Nah, pesannya Pak Yayan untuk seluruh konten kreator yang dikatakan. Harapan untuk kesan. Pesannya Pak Yayan. Kalau pesan saya untuk teman-teman konten kreator Kabupaten Bangka ini khususnya di Kota Luwu, tetap terus berkarya, jangan terlalu berambis untuk target FYP, karena setiap hal yang bermakna, setiap hal yang orang bikin, hal sekecil apapun dengan konten yang bermakna akan berkembang sendiri. Ih, berat kan dah. Harus terus jangan merasa bahwa orang ini orang suka tidak. Bro, sebelum kamu mau bikin konten, saya sudah dikanal duluan. Orang dulu sudah dikanal duluan tuh ini semua. 7 tahun. Jadi itu pesan untuk teman-teman konten kreator. Tidak usah aku campur dari hati. Ya tuh, kalau memang ingin mau koles, tak usah lagi pakai gengsi atau mari sama-sama koles. Kamu mau panggil mau koles nih, saya welcome. Oke itu. Serahkan, terserah. Karena saya bukan artis saat saya masih sama-sama dengan kamu cari makan konten juga. Gitu. Ya, apalagi pernah ada statement yang pernah dia bilang, kalau anak konten kreator mau cari cuan di situ, Epi Pro, brand saya bangun usaha. Karena dia belum Kamu tahu siapa pernah dengar yang kata juga apa? sama Gobek. Oh, Oke lah, dia kan pernah bilang ya. Anak-anak konten kreator kalau mau mengajar sebetulnya tadi bukan mengejar Epi Pro, sebenarnya saya bangun besar lah. Anda belum merasa Epi Pro. Saya 4 bulan sudah gajian. Saya Barang. 1 bulan 3 juta saya Epi Pro. Ya,
Nah, EV Pro itu 3 juta. Sekarang alhamdulillah. Nah, kemarin yang pijak kan ada di EV Pro itu dia ada tugas-tugas. Hahaha. Nah, di dalam satu konten itu ya ada tugas yang dari Meta dikasih di 2 konten itu, di salah satu konten tembus 500.000 penonton, 500 tayang, itu capai $50. $50 itu kalau dikasih 16.800 kan sekitar 500-an. Nah, saya kemarin capai. Yang kemarin di reviewnya itu apa? Janda tawa itu. Iya, jangan Nah, tahu. itu tembus 1 juta saya tayang 1 juta saya punya. Berarti susah dapat 1 juta rupiah. Tidak, tayang 1 juta kan target di 2 konten itu. Harus 500. 2 konten itu mau konten foto Yes. atau apa. Tembus 500 tayang dapat $50. Tapi kemarin saya tembus 1 juta, 1 juta tayang. Nah, tembus $50. Sekarang insya Allah di tanggal 23 ini saya sekitar 3.700.000 saya terima di Pro itu. Jadi jangan bilang bahwa orang kalau bakal jatuh. Karena memang dia punya DP-nya Gobek. Oh, bukan EV Pro. Bukan di Pro. Kalau di Pro dia gila-gila Pak. Makanya kenapa tuh harus gila di situ? Karena itu bakal cari itu. Bukan berarti gila di luar karena Konteks, tapi iya. ada tujuan lah. Saya kemarin saja satu konten yang kemarin tembus 80.000 penonton itu $9 saya dibayar. $9 berarti 100 lebih. 100 lebih. Itu satu hari saya dapat 100 lebih. Seandainya ini Aceh dengan Gobek menonton. Hmm. Apa yang Bapak mau bilang sama nonton? Yang pertama saya minta maaf kalau saya salah. Iya toh. Di guys itu. Oh, yang mana ini? Iya. Oke. Dengan yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih untuk Susupo Podcast. Yes, yes, yes. Suka-suka bahasa cerita. Sesuka itu suka-suka podcast. Oh, suka-suka podcast. Kalau suka-suka bicara Oke. susubi. Turun ini kan konten kreator. Komedi jadi seharusnya habis santai siapa yang gugu kalau dengan kita. Enggak, Ji. Iya. Lanjut. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk Susupo suka-suka podcast yang seundang saya. Bukan orang yang undang tapi saya sendiri yang minta. Iya. Rahat. Iyo harus lah. Rahat. Saya sendiri yang minta dengan niat untuk klarifikasi yang dorang ada gosip-gosip kemarin itu. Itu saya rasa. Sorry, gosip. Gosip. Ih, kita mendengar lain. Gosip, bilang gosip. Gosip. Ya. Iya toh. Nah, jadi kalau saya salah, saya minta maaf sama kakak Aceh dengan Gobek. Nah, karena kamu itu masih sahabatnya saya masih di bagiannya saya. Kalau memang kamu di Gobek Production, oke, harapannya saya semoga Gobek Production lebih berkembang lagi, lebih banyak job lagi. Begitu juga dengan Yayam. Jadi kalau orang mau collab, silakan, saya masih terbuka. Yayam mau kurir masih terbuka dengan kakak Gobek dan kakak Aci. Tapi untuk kita mau bersama kembali itu kayaknya tidak. Karena Jadi iya, buat teman-teman 2 orang ini adalah bentuk dari kekecewaan. ya, itu dari Yayan bilang kecewa. Artinya kalau kalian berdua ingin satu tempat di sini bercerita 3 orang untuk bisa dapat DP solusi. Jadi itu saya minta dari tim Susupo undang orang 3, saya siap kasih tampil orang 3 badudu supaya orang mau kubongkar siapa yang salah sebenarnya. Iya tapi iya guys. Masuk siapa masih yang sama. Jangan lupa dia yang mau kurir. Susupo bukannya yang mau kurir. Oh iya. Tidak, susu bukan tidak ada kurir. Dado. Ada dado. Dado ini. Oke. Dari guys, orang sadar bahwa orang 1 jam lebih di sini. Orang bincang-bincang ya, walaupun ada klarifikasi dan ada harapan dari Yayan, kemudian ada cara Jitu mendapatkan FYP seperti apa dari Yayan, kemudian menjadi content creator seperti apa. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Pak Yayan. Dan tentunya buat teman-teman jangan lupa subscribe dan juga like, share akan Trompe Podcast ini supaya bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman di luar dan bisa menjadi Debbie Pro ini Susupo Podcast. Harus. Kenapa nggak bikin itu aku kalau tidak jadi Debbie Pro?
Ini di YouTube. Oh. Itu sakal bacanya kan dipotong. Tempat. Oke deh. Ini ada ini. Jadi buat teman-teman semua, kita menunggu part selanjutnya untuk kesediaan dari Aceh dan juga dari Gobek. Apakah akan duduk bersama untuk mencari solusinya, ataukah akan ada cerita selanjutnya? Kita nantikan saja. Tetap di Susupo. Saya Bayi Paku dan Saya Mohi. sampai jumpa di episode selanjutnya.